Ini juga sepakat bahwa korupsi itu dalam merusak seni-seni pembangunan kita, sehingga kita sepakat bahwa penindakan terhadap tindak pidana korupsi ini harus terus dikuatkan. Tetapi kemudian kita lihat di pasal 4 Undang-Undang 30 2002 bahwa pembentukan KPK itu adalah untuk membuat berdaya gunanya dan berhasil gunanya pemberantasan korupsi. Mari kita lihat setelah dibentuk KPK ini, apakah benar indeks persepsi korupsi kita itu rendah? Tapi kemudian yang kita lihat adalah bahwa benar ada tokoh-tokoh yang ditangkap, pengusaha yang ditangkap, yang itu hanya membuat joget-joget riak saja yang kemudian menjadi hiburan-hiburan politik. Berarti ada sesuatu yang salah. Dan saya sepakat bahwa mesti ada dewan pengawas. Apakah Anda juga yakin jika diberikan kewenangan, ada dewan pengawas yang memiliki kewenangan seperti dari sudah kita bahas, kemudian penegakan hukum itu bisa lebih check and balances ini adalah sesuatu yang kebalik seperti sesuatu keniscayaan dalam sebuah negara yang demokrasi. Nggak boleh ada lembaga yang demikian kuat tanpa diawasi, dan itu akan sewenang-wenang. Itu teori sederhana saja sudah mengatakan demikian. Atau jangan-jangan nanti pada dasarnya jadi sewenang-wenang ada hal yang paling menarik satu. Saya selalu di mana-mana katakan, kejadian bom Tamrin kemarin itu bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Bahwa setelah kejadian bom Tamrin, hampir semua lembaga-lembaga negara menginginkan perluasan kewenangan terhadap apa yang dimiliki saat ini. Padahal menurut saya, lembaga-lembaga yang minta dalam penguatan kewenangan itu prestasinya biasa-biasa saja. Contoh, Polri menginginkan supaya kewenangan untuk menahan dan menangkap itu diperpanjang. Dan ini juga kita sahuti dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme. Kita sahuti. BIN yang di luar kerangka penegakan hukum minta kewenangan untuk bisa menahan dan menangkap, dan sebagian orang merespon secara positif. Jadi yang lain-lain meminta diberikan keleluasaan. Kok KPK yang punya prestasi yang menurut kami jauh lebih baik, punya prestasi gemilang terlepas dari kekurangan yang ada, kemudian kewenangannya akan dipangkas. Nah, itu kan ketidakadilan kita melihat dalam persepsi bagi sebuah bangsa untuk perbaikan dengan kekhawatiran ini justru yang nanti punya kekuatan superpower justru Dewan Pengawas itu sendiri. Iya, dalam hal ini kalau itu tetap dilakukan sesuai dengan usulan revisi, maka yang punya full power nanti itu ada di presiden. Ini yang berbahaya menurut kami. Itu tadi yang saya sampaikan. Ketakutan. Jadi revisi undang-undang KPK ini sebetulnya ada mission, ada misi untuk memperlemah KPK ini. Jangan lupa undang-undang KPK kita ini, Pak, menganut prinsip penyidik dan penuntut umum paling tinggi itu adalah pimpinan KPK. Itu paling tinggi. Tidak boleh ada kekuasaan lain di sini selain itu. Tetapi dengan undang-undang revisi ini sama sekali dihapus, dan yang terjadi itu adalah mengalihkan kekuasaan Body seakan-akan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Presiden SBY 25 Juni 2009. Ya betul. Tetapi begini Pak, ini sekarang 1 Februari 2016 itu muncul naskah akademik untuk melakukan revisi tahun 2011. Dan naskah akademik itu bisa kita lihat lagi. Bisa. Zaman Presiden SBY. Kalau sekarang tadi Pak Beni mengatakan Dewan Pengawas ini superpower, bukan jadi pergeseran. Itu sebenarnya kebutuhan begini. Kebutuhan akan adanya lembaga Dewan Pengawas itu akan dibahas kemudian dalam pembicaraan tingkat satu. Ini sebentar. Ini kan idenya dengan kewenangan yang tidak sama seperti yang ada di draft ini. Pak Beni tidak punya perhatian lain. Kita harus tenang ya. Pengawasan kita setuju. Yang kita tidak setuju itu adalah Badan Dewan Pengawas dengan kewenangan yang adalah begini, yang namanya Komisi Anti Korupsi itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi ada di banyak negara lain yang punya success story juga ada. ICAC Hong Kong, Independent Commission Against Corruption Hong Kong, Korea juga. Nah, di semua lembaga itu, di semua negara itu undang-undangnya selalu mengatur ada yang namanya oversight committee atau supervisory committee. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Apakah dengan persoalannya apa kewenangan Dewan Pengawas? Saya setuju dengan Pak Beni. Kalau kewenangan Dewan Pengawas itu kemudian
kemudian mengganggu independensi, intervensi dalam D2D dari P3 setuju pendapat itu. Nanti akan kita bahas Itu akan dibahas Kalau Bapak perhatikan sekali lagi, itu yang tadi pasal 3 Undang-Undang KPK, pasal Jamin independensi. itu menyangkut pasal 3 jelas Pak, bahwa kekuasaan KPK itu kan independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Inilah yang berkali-kali dalam kajian kemarin inilah bukan maksud saya begini, saya itu bebas dari kekuasaan, kemudian bagaimana caranya? Tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa bukan karena independen orang nggak bisa diawasi. Itu ada pengawasan. Saya setuju. Tapi dia harus melakukan secara KPU itu ada independen prosedurnya. Tidak adanya pengawasan, coba banyaknya terkatung-katung orang statusnya tersangka sekian lama. Itu karena apa? Tidak ada pengawasan di situ. Kemudian banyaknya pra-peradilan yang dikalahkan. Tidak ada pengawasan di situ. Saya bukan itu. Karena tidak ada pengawasan. Ini kan tapi menempatkan lembaga pengawasan yang kemudian diangkat dan diberhentikan oleh coba bayangkan orang yang ditetapkan tersangka 2015 hartanya disita mulai 10 tahun. Jadi nanti kalau misalnya karena tidak ada pengawasan, kalau seandainya nanti disahkan dengan Pak Beni, seandainya nanti disahkan, ini sama dengan pimpinan KPK itu adalah presiden, titik. Betul. Dan ini berbuat KPK yang sekarang pun itu berarti orangnya presiden semua, karena panselnya ditunjuk presiden. Yang tak boleh dinafi itu adalah anggota pimpinan Dewan Pengawas itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. revisi dari pemerintah. Silakan jelaskan. Pak Beni dan lagi Pak Beni dan Pak Pratman dalam Undang-Undang KPK itu pada pokok menimbang butir B, di situ ada stigmatisasi, stempel dosa, seakan-akan lembaga penegak hukum yang lain seperti kepolisian dan kejaksaan tidak berfungsi secara efisien dan efektif. Stigmatisasi atau stempel dosa seperti ini pada saatnya kita evaluasi ulang. Ya karena ini sudah 12 tahun. Masa kita ingin menstempel kepolisian dan kejaksaan nggak becus begitu terus-terusan? Bukan Apa Pak Beni ingin mengatakan begitu dengan Pak Pratman? Masih dulu Pak Beni, kita akan sebentar. Tahan sebentar, kita harus jeda. Nanti kita akan lanjut lagi karena masih ada poin-poin lain soal kewenangan SP3 ini juga yang kembali lagi ini diserahkan kepada Dewan Pengawas. Kalau lihat draft sekarang, kita akan ulas soal itu sesaat lagi usai jeda berikut ini di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan. Ini memang tampaknya masih keras di soal kewenangan Dewan Pengawas karena memang kuncinya di situ Pak Beni ya. Saya ingin ke Bang Nasir tadi tertunda, ingin ngomong, ingin bicara. Silakan. Iya, Dewan Pengawas tadi itu, saya pikir kalau misal Dewan Pengawas itu kan sebenarnya kalau misalnya diusulkan oleh Presiden, maka DPR yang akan memilih siapa Dewan Pengawas. Dan tentu saja sudah punya syarat-syarat ya, sudah syarat-syarat sehingga kemudian diharapkan bisa memberikan sesuatu untuk menunjang kinerja KPK, bukan sebaliknya. Kemudian sampai detailnya diawasi. Jadi itu semacam ya dalam tanda kutip bagaimana kemudian negara ya mengamanahkan kepada Dewan Pengawas agar kemudian KPK dalam perjalanannya itu tidak abuse of power, tidak menyalahgunakan kewenangan-kewenangan yang dia miliki. Dan itu pasti berpotensi pengalaman di KPK jilid 1, KPK jilid 2, KPK jilid 3. Ya, terlepas kemudian orang menilai bahwa ini kriminalisasi atau apapun namanya, tapi itu terjadi. Dan itu kan kita harus koreksi. Nah, orang yang atau lembaga yang bisa jadi mengkoreksi akan lebih baik yang mulai mengkoreksi bisa dari dalam terlebih dahulu begitu supaya tidak terlalu luas lagi nanti. Iya, jadi sebenarnya pengawasan itu menurut saya jangan sampai kemudian mencampuri urusan teknis di KPK ya. Dia mengawasi kebijakan-kebijakan sama seperti DPR, dia mengawasi kebijakan. Ya, jadi kalau misalnya kita rapat kerja dengan mitra, kita tidak mempersoalkan misalnya penegakan hukum dan sebagainya, tapi yang kita awasi adalah kebijakan sudah on the track nggak dia melaksanakan tugas dan fungsinya. Itu sepertinya begitu. Oke, Pak Beni. Ini penting ini Pak. Ini soal, jadi satu poin yang paling penting itu adalah soal pengawasan terhadap KPK, itu penting. Supaya apa? Supaya kekuasaan atau kewenangan KPK itu tidak disalahgunakan. Dan yang paling rawan pada saat ini dan selama ini dalam prakteknya adalah kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan. Ini yang selalu kita tanya di Komisi 3. Kewenangan melakukan penyadapan itu kadangkala acap kali dilakukan oleh penyidik
tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dengan pimpinan KPK. Kalau selama ini, Ini jelas abuse. Abuse jelas. Nah, ini yang kita tekan di Komisi 3, tolonglah KPK melakukan perbaikan terhadap ini. Coba bayangkan, penyidik tidak harus lewat ke pengadilan dulu, kan? tidak harus begini. Coba bayangkan penyidik KPK bisa melakukan penyadapan terhadap si A, si B atau pejabat X dan E tanpa meminta persetujuan pimpinan KPK. Yang kedua, ini juga abuse kekuasaan di KPK. Penyidik KPK melakukan penyadapan cukup mendapatkan izin atau konsultasi dengan salah satu pimpinan KPK. Padahal prinsip KPK itu adalah kolektif kolegial. Ini abuse. Atau kalau poinnya adalah apakah kita mau biarkan ini? Kita butuh pengawasan. Pasti kita butuh. masih Tapi apakah pengawasan ini dengan dewan pengawasan? Apa yang disampaikan oleh Pak Beni itu sebetulnya semakin menunjukkan bahwa KPK itu perlu diawasi. Dalam alam demokrasi ini, apa yang terjadi bagi lembaga yang tidak diawasi? Soal mekanisme pengawasannya justru melalui revisi inilah kita masukkan. Ini kan baru draft yang dibincangkan ini. Tetapi semuanya punya prinsip yang sama bahwa tidak boleh lembaga itu tidak diawasi, termasuk KPK. Tapi kan tidak harus izinnya ke Dewan Pengawas, cukup di komisioner juga seharusnya, sehingga kapan proses komisioner bisa cepat bisa dieksekusi itu. Nah, beberapa bukti yang disampaikan oleh Pak Beni itu menunjukkan bahwa pimpinan atau komisioner ini karena tidak diawasi, SOP juga tidak dijalankan oleh yang di bawah, kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Nah, kalau kemudian Komisi 3 DPR yang memberikan pengawasan itu berbeda dengan fungsi pengawasan yang kemudian dimasukkan dalam revisi, itu berbeda. Oleh sebab itu tugas kita lah sebagai legislator memberikan masukan. Sekalian saja semua pejabat yang baru dilantik disadap seperti usul dari Gerindra. Dewan pengawas begini modalnya. Saya setuju dalam pengertian apa yang disampaikan oleh Pak Beni. Semua teman-teman kita sepakat. Dari awal kan saya katakan KPK ini bukan lembaga yang sempurna. Semua selalu kita dalam rapat kerja dengan KPK semua kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Beni dan semua. Tetapi bukan ada kekurangan itu kemudian menjadikan alasan untuk merevisi undang-undang KPK. Kebutuhan timing terhadap revisi inilah yang kita protes. Momennya ya. Momentumnya kita harus tidak boleh melakukan ini tanpa kajian yang mendalam. Kita harus lakukan ini berdasarkan kajian yang mendalam supaya kita mendapatkan memang cara yang pas untuk dalam rangka merubah struktur KPK seperti apa ke depan. Itu harapan kita ke sana. Saya terakhir yang ingin saya sampaikan adalah yang terakhir saya ingin katakan, termasuk Dewan Pengawas dalam kebutuhan KPK hari ini kita setuju. Tetapi kan ada lembaga etik yang ada di KPK. Sudah ada komisi etik sebenarnya yang bekerja secara Dewan apa namanya bisa dilembagakan secara formal oleh internal KPK. Kemudian itu diberi kewenangan dan itu diangkat dan diberhentikan oleh internal KPK sendiri, bukan dari cara merevisi undang-undang KPK. Itu yang jadi diangkat dari internal KPK sendiri, bukan dari luar isu kemudian bentuk pansel diusul oleh presiden. Lembaga politik. Tapi kan pertanyaan ini Jangan lupa DPR lembaga politik. Siapa yang bisa menjamin poin ini kemudian itu bisa menjamin bahwa tidak merembet kemana-mana? Nggak ada yang bisa menjamin. Gitu loh. Kajian itu sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2011 itu sebabnya ada naskah akademik. Dan naskah akademik itu sudah berubah 2-3 kali. Itu artinya kajian sudah dilakukan Pak Pratman. Jadi artinya kalau menunggu momentum yang kapan lagi? Karena kita sudah membangun koordinasi komunikasi dan yang paling penting saya kira ya, ini kan masih ada proses pembahasan. Kalau ternyata dalam pembahasan ya ada pihak-pihak yang memaksakan bahwa arah revisi ini untuk melemahkan, tidak memberikan penguatan, ya kita tinggalkan atau kita hentikan. Jadi ini masih dinamis ya? Masih dinamis. Terbatas sampai Maret nanti. Tapi kan intinya semua butuh pengawasan. Semua sudah setuju tadi nih Mas, pengawasan. Tinggal bagaimana bentuk Dewan Pengawas itu. Kalau yang selama ini ada Dewan Penasihat tidak bisa mengawasi. Kita setuju apalagi Dewan Pengawasan yang dibentuk sendiri oleh KPK. Jadi prinsipnya tak lupa dengan keberadaan Dewan Pengawas ini. Tapi kewenangannya
Bukan, pengawasan kita setuju. Pengawasan ketat terhadap KPK kita dukung, kita setuju. Tetapi dengan Dewan Pengawas yang diberi kewenangan lebih dari pimpinan KPK, Itu tidak setuju. Tidak setuju, sebab itu sama dengan pimpinan KPK itu adalah presiden. Nah, oke. Dan kita katakan juga ada dualisme kepemimpinan di KPK. Persis, Ada Dewan Pengawas, kemudian ada komisioner. Berikut ini kita akan lanjutkan perbincangan dari gedung Tuannya dua, Dewan Pengawas dan presiden. Kata Pak Benny, pimpinan KPK itu presiden, Abraham Samad salah dulu ya, mau jadi wapres. Baik, kembali di Prime News masih dari Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan Jakarta. Kalau tadi menurut Pak Arsul Sani ini dinamis begitu Pak ya? Masih ada nanti dibawa ke paripurna kemudian dibahas sampai deadline sebelum reses nanti Maret. Tanggal 24. Artinya kalau 9 Maret. Ini masih dinamis Pak. Tetapi paling tidak dari perbincangan kita tadi hampir 1 jam ini bagaimana dinamikanya? Kalau misalnya kita lihat paling tidak pertemuan sekarang Pak Arsul sebenarnya. Ya, yang jelas sih kalau P3 ingin melihat dalam proses pembahasan ini begitu arahnya pelemahan, kami walk out ya. Ini sikap dari fraksi ya? Iya. Akan walk out seandainya ini masih tetap. Ini sikap fraksi bukan perorangan, beda sama Demokrat P3 ya. Oke, jadi itu yang akan dibahas. Kita masih kekurangan satu fraksi lagi sebenarnya. Mas Yandri Susanto tadi siap hadir di sini tapi masih belum hadir. Tetapi paling tidak kalau kita lihat perkembangannya ke depan seperti itu dari sikap dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dari Nasdem bagaimana Pak Taufik? Tentu saja kita ini ukurannya itulah demokrasi. Komitmen kita adalah kepada demokrasi. Jadi akal sehat kita itu kita letakkan di dalam setting demokrasi Indonesia. Yang sekarang itu adalah sudah pada tahap konsolidasi. Ketika kemudian demokrasi itu pada tahap tersebut, segala sesuatu adalah ukurnya pada demokrasi. Checks and balance itu, lembaga pengawas itu adalah full demokrasi. Itu harus ingat. Demokrasi didengar juga nanti suara-suara publik seandainya nanti tentu saja, karena itulah demokrasi itu seperti sekarang ini. Demokrasi itu adalah kemampuan rakyat itu adalah memberi hukuman kepada pemimpinnya. Kalau negara yang tidak demokratis tidak bisa. Pemimpinnya berkuasa sendiri, rakyat di sana sendiri. Tapi di dalam demokrasi itu adalah rakyat itu adalah setiap saat bisa menghukum rakyat pemimpinnya. Jadi itu demokrasi. Ada kontrol. Jadi jangan kemudian tidak ada ukuran kita tentang persoalan ini. Jangan kita beraju sendiri kemudian kita katakan ini adalah melemahkan, kalau kita katakan ini adalah menguatkan. Bukan di situ ukurannya. Segala sesuatu kalau kita sudah komit kepada demokrasi, maka segala sesuatu kita letakkan di dalam konteks demokrasi. Jadi komit ya, tidak akan terpengaruh apa yang berkembang dinamikanya di luar sana ya. Tidak, kita lihat ukurannya begitu. Ya. Oke. Karena itu adalah full demokrasi. Jangan tidak boleh satu lembaga itu adalah sangat kuat. Karena sebuah lembaga yang sangat kuat adalah hands to corrupt. Oke, Golkar, Mas Adis. Hakikatnya kita tetap ingin agar supaya korupsi itu dikikis habis di bumi Indonesia ini, ya. Jadi jangan sampai nuansa revisi dari Undang-Undang KPK ini melemahkan KPK. Kita sama dengan sampaikan kawan dari P3 tadi, kalau memang ada nuansa seperti itu, kami pun fraksi partai akan walk out. Karena akan kami walk out juga, Golkar. Iya, kami ingin Di poin yang mana boleh dijelaskan di lebih semua detail poin, lagi? baik dari itu di pengawasan tadi, kemudian di penyadapan, kemudian penyidikan, penuntutan dan lain-lain. Yang pasti kami ingin revisi ini benar-benar menguatkan KPK. Nah, dalam arti apa? KPK dikuatkan itu juga harus memperhatikan KPK ini bekerja sesuai on the track apa tidak. Jangan sampai KPK bekerja malah melanggar HAM, ya kan? Seperti penyitaan barang milik orang yang 20-30 tahun lalu juga ikut disita semua. Kemudian menyadap orang yang tidak perlu disadap itu disadap juga. Ini kan kemudian orang yang ditetapkan tersangka masih tergantung begitu saja. Nah, ini kan harus ada Dewan Pengawas yang mengawasi kinerja KPK ini. Jadi kembali lagi kepada awalnya, KPK dibentuk dulu sebagai lembaga supervisi, kemudian polisi dengan kejaksaan sampai siap, kemudian KPK ini bisa di stop. Tapi sampai kapan ini polisi kita tidak percaya dengan polisi kejaksaan kita? Baik, Mas Supratman, ini harus diperbaiki yang sudah tegas negara kita sejak
awal menolak revisi ini dibuka paling tidak pintu oleh Pak Arsul Sani dari P3 dan juga Golkar yang menyatakan siap walkout lah seandainya nanti dinamikanya akan besar peluang yang kok ini jadi melemahkan KPK. Kami hakul yakin, fraksi Partai Gerindra hakul yakin bahwa bukan hanya P3 dan Golkar yang akan menyusul bersama kami setelah Partai Demokrat. Saya yakin partai-partai lain pun juga akan pada akhirnya nanti sepakat dengan fraksi Partai Gerindra untuk menolak revisi Undang-Undang KPK ini. Jadi yakin ya? Bukan, kami Aku tidak yakin. menolak loh ya. Kami mendukung penuh ini revisi. Tapi kan ada untuk poin-poin yang penguatan nanti. KPK. Ya, itu juga semangatnya sama sebenarnya. Ya. Tapi poin-poin yang tadi itu. Kalau Partai Gerindra ingin status quo, ya silakan. Tetapi kami selalu menempatkan kewenangan KPK dalam konteks dan kerangka yang lebih akuntabel, transparan, dan efektif. Karena pemberantasan korupsi harus dilakukan secara agresif dan komprehensif. Itu prinsip kami. Itu sebabnya kami tidak menggunakan parameter penguatan, pelemahan, tidak. Kami menggunakan ukuran bagaimana kewenangan yang luar biasa ini ditempatkan dalam konteks tadi, konteks yang transparan, efektif, akuntabel. Pak Beni, kalau misalnya nanti ini sudah ada dua paling tidak ya, saya sebenarnya ingin mengkonfirmasi ke Partai Amanat Nasional yang cukup dinamis juga perkembangan sejak kemarin keluar dari balik, Pak Beni. Kalau Demokrat sejak awal tidak mendua itu, bahkan 10 tahun menjadi bukti testimoni bagi bangsa ini ketika SBY jadi presiden, tidak ada agenda apapun untuk melakukan pelemahan terhadap KPK. Meskipun dengan itu banyak kader partai kami yang harus menerima resikonya. Jadi kalau ada yang mengatakan Demokrat mencela-mencela, itu tidak betul. Kalau kita jelas dari awal itu. Hendrawan tadi sudah dinyatakan juga hal yang sama sebenarnya oleh Pak Jelas dari SBY awal pada itu. tahun 25 Juni 2009. Poinnya saya tahu itu. Poinnya adalah bahwa lembaga apapun butuh check and balance, butuh pengawasan. Pengawasan itu kuncinya. Tetapi bukan pengawasan tidak identik dengan Dewan Pengawas yang saat ini ada di dalam draft rancangan undang-undang ini. Ini yang kita tolak. Tapi fungsi pengawasan. Kenapa kita tolak? fungsi pengawasannya. Fungsi pengawasan yang itu penting. Ya. Kami di Komisi 3, pengawasan politik itu penting. Ya. Komisi 3 juga sudah melakukan pengawasan itu. Udah kita jalankan. Masalahnya adalah, ini yang tadi pertanyaan kami merasa ditipu. Demokrat merasa dibohongi. Bahwa selama ini maksudnya adalah maksudnya undang-undang ini dibuat untuk memperkuat KPK. Ternyata tidak. Buktinya apa? Buktinya tadi Dewan Pengawas itu, coba bayangkan. Dewan Pengawas dikasih kekuasaan penuh di atas pimpinan KPK. Dewan Pengawas itu diangkat oleh Presiden. Pansel diangkat oleh Presiden. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Presiden dengan gampang. Ini pintu masuk Presiden untuk mengintervensi KPK, untuk mengendalikan KPK, untuk mengendalikan Begini sebenarnya, ini yang kita tidak ingin betul. kuatkan itu adalah agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, bukan KPK-nya. Jadi kalau kemudian pasal-pasal itu menguatkan agenda-agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi, itu akan otomatis berdampak terhadap kinerja KPK. Jadi bukan KPK-nya mungkin akan raksasa, bukan, ya, tapi agendanya. Sehingga kemudian upaya kita untuk meningkatkan ini persepsi korupsi di Indonesia akan semakin lebih baik, begitu loh. Kalau kemudian KPK-nya kita perkuat, kemudian agenda-agenda pencegahan pemberantasannya justru lemah, wah ini kiamat pemberantasan korupsi di Indonesia. Bubar KPK begitu ya. Jadi sebenarnya kita inginkan adalah bagaimana agenda ini sistematis, kemudian transparan dan akuntabel. Oke, baik. Makanya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengajak masyarakat agar momentum revisi ini bagian dari momentum penguatan KPK. Draft yang dibuat oleh teman-teman ini masih memungkinkan untuk diberikan masukan, kritik, saran, sehingga keterlibatan PKB akan menolak apabila draft ini dibuat di tempat yang tersembunyi. Ini akan dibuat secara transparan. Ini secara transparan dan Mas bagaimana tempat tersembunyi melihat Istilahnya Baik, kita akan lanjutkan lagi, masih ada satu segmen lagi. Sebentar Bapak-Bapak, setelah lagi kami akan lanjutkan di Prime Time. Wah, ini bagus ini.
terakhir, waktunya terbatas. Saya ingin minta paling tidak pandangan terakhir karena ini masih ada waktu paling tidak dalam 2-3 minggu ke depan dalam pembahasan, tetapi bagaimana menangkap kekhawatiran di luar publik di luar sana yang khawatir ini KPK akan dilemahkan, dimatikan kalau menurut Pak Benny Karman, kemudian bahkan juga mengkhawatirkan ini sebentar lagi 12 tahun nanti bubar beneran KPK. Menasir. Ya, tentu pertama seperti saya katakan tadi bahwa revisi ini ingin menguatkan agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kalau ini tidak dilakukan, maka tentu fraksi PKS juga akan menolak untuk membahas revisi Undang-Undang KPK. Yang kedua, memang harus satu suara antara pemerintah dengan DPR. Jangan kemudian ada kesan seolah-olah DPR ingin melemahkan KPK atau ada pihak lain yang menguatkan KPK dan lain sebagainya. Sehingga kemudian tidak menimbulkan kebingungan publik. Ini ada apa begitu loh. Ya, sehingga kemudian kalau satu suara antara pemerintah dengan DPR itu akan memberikan ketenangan di tengah-tengah masyarakat bahwa memang agenda ini agenda untuk kemaslahatan bangsa. Dan yang ketiga, saya pikir sebelum menjadi usul inisiatif DPR, ya, artinya disahkan di paripurna, tentu saya berharap balik itu akan bisa mengajak lagi KPK untuk membicarakan soal ini, sehingga kemudian peristiwa yang kemarin bahwa pimpinan KPK tidak hadir, diundang itu tapi tidak datang ya. diundang lagi, sehingga kemudian bisa sama-sama membahas, sehingga tidak menimbulkan semacam praduga macam-macam kepada DPR. Prof. Hendrawan, silakan. Publik, walaupun ini draft sudah diberikan ke DPR, publik tetap menanti nih Presiden Joko Widodo untuk memberikan sikap terakhir paling tidak soal ini. Yang pertama, kalau ada pihak-pihak yang khawatir ada pelemahan terhadap KPK, tolong kekhawatiran seperti itu disampaikan kepada DPR, karena kami akan menelisiknya lagi. Karena menurut kami pasal-pasal yang ada ini sudah tidak ada yang perlu dibenahi lagi. Artinya kami ingin menempatkan kewenangan luar biasa yang dimiliki KPK dalam konteks tadi, dalam kerangka yang lebih akuntabel. Tapi masih membuka untuk masih dibuka kesempatan untuk direvisi dibahas lagi. Pembicaraan tingkat 1 dan ada pembicaraan tingkat 2. Itu sebabnya kami menghimbau kepada teman-teman untuk memberikan masukan-masukan yang baik. Pak Taufik, silakan. Nasdem menjawab kekhawatiran publik ini supaya ini tidak benar-benar melemahkan KPK. Jadi jangan sekali-sekali memprovok masyarakat umum dengan mengatakan bahwasanya ada pihak-pihak yang ingin melemahkan. Itu jangan, karena masyarakat yang tidak terdidik itu menerima konsepsi itu. Saya ingin katakan misalnya DPR melemahkan KPK dengan memilih orang-orang yang tidak kompeten kemarin. Ternyata kan tidak. Sekarang ini adalah mereka itu adalah sangat qualified, ya. Itu menurut saya tidak benar ya. Seperti itu sikapnya. Nah, saya selalu ingin mengingatkan waktu kita tidak kepada masyarakat dan kepada siapapun tidak boleh. Silakan Mas Haris. Singkat saja, Mas. Partai Golkar tetap komitmen bahwa revisi undang-undang ini untuk memperkuat KPK. KPK harus kita dukung, harus komit dalam pemberantasan korupsi, independen, tetapi tidak abuse of power dan tidak melanggar HAM. PKB, masih lo. Revisi ini harus dibuat terang benderang dan semua prosesnya masyarakat ikut mengikuti dan memberikan masukan. Maka fraksi PKB mengajak semua memberikan masukan agar KPK ke depan menjadi lembaga yang lebih baik lagi. Gerindra, masuk Rahman. Saya ingin katakan kalau revisi ini tetap dilanjutkan, kalau Pak Benny tadi menyatakan ini adalah matinya KPK, saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau 4 poin ini dicabut daripada KPK, maka KPK tamat riwayatnya dan kita ucapkan saja wassalam. Jangan dong, Pak Arsul Sani, silakan. Iya, kata kuncinya adalah proses pembahasan harus membuka pintu selebar-lebarnya untuk partisipasi masyarakat sipil. Ya, itu yang paling penting saya kira. Jadi DPR jangan kokoh kemudian membatasi. Begitu ya. Kang Dadang, silakan. Pemberantasan korupsi Indonesia itu belum menunjukkan hasil yang benar-benar kita banggakan. Sehingga aneh kalau orang berpandangan bahwa KPK mau dilemahkan. Kita ingin kuatkan, bukan hanya KPK. KPK, kejaksaan, kepolisian, semua harus kita kuatkan. Dan KPK tidak boleh tampil menjadi suatu badan yang kemudian tidak bisa kita kendalikan. Terkendali dengan baik. Ini terakhir. Baik, kami ingin tetap adanya KPK yang kuat, yang akuntabel dan yang efektif dalam melaksanakan tugasnya. Undang-undang yang saat ini diajukan revisinya, rancangannya jelas-jelas menunjukkan adanya niat untuk melemahkan bahkan mematikan KPK. Oleh sebab itu saya mohon kepada Presiden untuk menolak revisi yang diajukan oleh Dewan ini. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Masih ada waktu, kita akan nantikan progres perkembangan bagaimana dinamikanya seperti apa. Semoga ini tidak benar-benar melemahkan atau bahkan mematikan KPK. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, rekan dari 9 fraksi di DPR. Saya mewakili kerabat kerja petugas Wahyu pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam.